Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu seminar PPG ya, atau seminar profesi pendidikan profesi guru. Di sini saya ingin membahas terkait dengan jurnal refleksi, terutama di sini itu pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke. Jadi kalau di LMS ada beberapa bagian yang harus kita isi, yaitu salah satunya review pengalaman belajar. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan selama kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum itu terkait dengan UBD ya, Understanding by Design, yang ternyata menjadi poin penting untuk mengembangkan kurikulum ke depan, yang mana UBD sendiri itu lebih menekankan pada pembuatan rencana pembelajaran, dimulai dari pengetahuan pertama dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, metode penilaian kemudian di fase dipilih dan fase pembelajaran yang direncanakan itu memang saling linier. Nah, hal yang paling menarik dari pembelajaran ini adalah kita menjadi lebih paham dan sadar bahwa ternyata agar pembelajaran menjadi lebih bermakna ya, maka siswa perlu mengetahui terlebih dulu untuk apa materi pembelajaran tersebut. Jadi dan menggunakan pendekatan desain ini dapat mengarahkan pada kinerja yang diharapkan daripada para peserta didik, dan tidak hanya meningkatkan kompetensi. Selain itu, setelah saya belajar atau saya telusuri lebih lanjut terkait dengan UBD ini, ternyata kurikulum Merdeka disusun berdasarkan pendekatan perencanaan mundur atau backward design, atau kita sebut dengan UBD tadi ya, Understanding by Design. Seperti halnya dalam kurikulum mandiri, hasil pembelajaran diketahui terlebih dahulu, kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan, kemudian ujian disusun secara diagnostik, sumatif, atau formal, baru kemudian tahap pembelajaran direncanakan. Nah, untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa topik tersebut penting? Topik tersebut penting itu karena mempelajari kurikulum UBD, itu kita sebagai guru ya, itu dapat mengetahui bahwa konsep UBD memang cocok untuk diterapkan dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, program-program sebelumnya sangat terfokus pada peningkatan daya saing, sehingga kita lupa bahwa kita juga perlu mengarahkan siswa ke tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Apalagi topik ini juga sangat penting karena sekarang kurikulum mandiri digunakan di dunia pendidikan kita. Oke? Sehingga kita perlu mengetahui dan memahami seperti apa program belajar mandiri itu sendiri dan bagaimana penerapannya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata program mandiri itu sendiri mengambil konsep UBD atau Understanding by Design. Sehingga dengan adanya UBD ini, kita lebih memahami terkait dengan program kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri. Kemudian bagaimana saya mempelajarinya? Jadi saya mempelajari UBD itu dari penjelasan dosen, kemudian diskusi dengan teman, presentasi kelompok kayak gitu kan, dan studi literatur yang berdasarkan jurnal nasional internasional. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam itu saya telusuri melalui media sosial. Kemudian apa strategi tersebut penting bagi saya? Jadi menurut saya itu memang penting ya, sebab penerapan strategi ini itu akan menjadi lebih kompleks itu dikaitkan dengan kurikulum UBD-nya. Selain itu, kami juga membandingkan hasil kelompok lain, kemudian mengkaji survei literasi terkait dengan mempertimbangkan topik ini. Dengan cara ini, pengetahuan dapat divisualisasikan secara tidak langsung. Nah, analisis artefak pembelajaran untuk bukti bahwa saya telah mempelajari topik ini itu kalau di LMS ya, itu kan ada tugas yang diupload di bagian kolaborasi, kemudian elaborasi, ataupun koneksi antar materi dan aksi nyata. Di sini saya pernah upload di YouTube, jadi saya screenshotkan YouTube-nya, kemudian saya tampilkan linknya, jadi nanti bisa diakses seperti itu. Jika dianalisis bahwa pemahaman ini ya, yang saya tampilkan artefaknya itu, bahwa UBD itu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran ya. Dalam hal ini, kunci pelaksanaan pembelajaran UBD adalah melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Hanya saja kenyataannya saya belum memenuhi sepenuhnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka yang dapat mengaktifkan siswa dan mengkaitkan ilmu dengan hasil belajar. Nah, kemudian pembelajaran bermakna atau good practice-nya, dengan bertambahnya pengalaman belajar yang berkaitan dengan topik ini, saya harap sambil belajar dapat memperhatikan poin-poin penting ya yang ada dalam kurikulum UBD, terutama dengan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian termasuk dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu harus difokuskan. Selain itu, karena UBD adalah konsep yang digunakan dalam kurikulum mandiri, nantinya
Sebagai guru profesional, saya akan menggunakan kerangka UBD ini sebagai salah satu strategi saya untuk mengimplementasikan kurikulum mandiri. Seperti itu untuk jurnal refleksi, bagian perancangan dan pengembangan kurikulum dalam mata kuliah seminar PPG atau program pendidikan profesi guru. Seperti itu teman-teman semuanya. Ditunggu video berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman biar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Sekian. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.